Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Randi, biasa dipanggil Randi. Ketemu lagi di konten Temu Suhu Spotless. Ya, teman-teman, sekarang domisili ini saya sendiri ada di Kota Bandung. Saya lulusan S1 di Universitas Padjadjaran dan saya meneruskan studi saya di Magister Manajemen Widya Tama. Sekarang kegiatan sehari-hari saya kurang lebih saya bisnis sepatu lokal brand dengan nama Footstep Footwear, dan saya pun sekarang juga lagi merintis bisnis laundry sepatu yaitu Footstep Laundry. Oke, jadi si brand Footstep Footwear ini sendiri sebenarnya berdiri dari 2012. 2012 yaitu dimana memang si Footstep awal mulanya dari hobi sih. Jadi saya dulu suka banget koleksi-koleksi sepatu zaman kuliah. Terus di saat 2012 saya sempat berhenti untuk bisnis. Kenapa? Karena saya sempat kerja dulu di salah satu bank swasta. Dimana 2015 tepatnya di awal tahun juga saya merit, saya juga langsung fokus ke bisnis saya ini si Footstep. Jadi kurang lebih sih sebenarnya dari brandnya sendiri sih udah jalan hampir 8 tahun. Namun kalau fokusnya sih kurang lebih baru dari 2015 sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun berjalan lah teman-teman. Jadi si nama Footstep sendiri sih sebenarnya ini lumayan unik. Filosofinya sih sebenarnya nggak terlalu deep ya. Jadi dulu tuh saya suka banget main Counter Strike, dan kebetulan nama nickname saya tuh dulu tuh Footstep, dan saya pas lagi cari-cari nama brand, kebetulan karena nickname saya di Counter Strike punya filosofi yang kurang lebih berbau-bau dengan kaki gitu atau langkah kaki, akhirnya saya jadiin nama customer Counter Strike saya menjadi nama brand saya. Jujur sebenarnya waktu awal sama sekali saya bukan latar belakang bisnis, saya nggak tahu sama sekali marketnya saya seperti apa, target marketnya juga gimana. Cuman yang saya tahu dulu saya menyasar ke lebih ke umur-umur tertentu sih, kurang lebih waktu itu saya coba ngeriset ya, untuk market sendiri sih Footstep itu kuatnya memang di SMA sampai kuliah sih. Jadi at least dia di umur-umur mungkin 17 sampai 25. Tapi walaupun pada kenyataannya ternyata di umur 25 sampai 34 yang paling dominan dalam pelanggan kita sejauh ini sih. Dulu lini pertama yang kita pakai, dulu kita pertama kali jualannya di Kaskus. Jadi kita menggunakan forum, media forum, jual beli dulu, FJB biasa disebutnya di Kaskus. Dan itu sarana pertama kali kita tap in di, sebenarnya itu bukan media sosial ya, itu lebih kayak forum jual beli aja sih. Jadi itu pertama kali kita tap in di online tuh dulu menggunakan Kaskus sih. Saya ingat sih kalau untuk rilisan sendiri awal mulanya itu kita tuh ada launching 2 sneakers. Dulu tuh artikelnya Earth sama Diego. Diego tuh sepatu Footstep dengan desain slip on gitu, dan kalau Earth sendiri dulu dia sepatu sneakers dengan gaya casual sih dulu, lebih gaya-gaya sepatu sneakers casual gitu sih pada zamannya. Mungkin saya flashback sedikit. Jadi si Footstep ini dulu banget ini saya jalankan dari awal modalnya hanya 3 juta rupiah teman-teman. Jadi dulu tuh 3 juta rupiah mungkin nggak lebih jadi 30 sepatu. Dan pertama kali launching animonya tuh tinggi banget, dan dulu saya belum tahu teknik cara pre-order gitu ya. Nah di saat saya akhirnya menampung semua order yang masuk, dimana waktu itu pertama launching itu dari 30 pasang yang saya jual itu pemesannya hampir ada 150, dan itu rata-rata udah transfer semua sih. Jadi di situ saya lumayan panik gitu gimana caranya saya memenuhi demand saat itu. Jadi waktu itu sih antusiasmenya sangat tinggi banget, kurang lebih gitu, karena memang 8 tahun yang lalu brand lokal masih sangat sedikit banget sih.
Sebenarnya sih mau di kota mana aja sama aja sih menurut saya. Cuman yang bikin spesial di Bandung itu, Bandung tuh punya source atau sumber daya manusia yang memang handal-handal dalam membuat sepatu. Itu yang pertama. Terus kedua, Bandung juga punya source sumber daya mentahnya itu juga cukup baik. Dimana memang kita di saat mau develop produk sesuatu tuh bisa dibilang tuh di sini lengkap gitu. Dari A sampai Z semuanya ada. Dan yang terakhir sih, selain dari sumber daya manusia, dari sumber daya material, yang terakhir sih juga di Bandung itu khususnya kita tuh punya apa ya, bisa dibilang punya ekosistem yang sama. Jadi memang kebetulan karena banyak brand lokal di sini, jadi vibes-nya dan ekosistemnya juga terbentuk gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang memang bisnisnya brand lokal dan itu memudahkan kita untuk sharing sih, kurang lebih. Mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa koleksi dari Footstep. Sebenarnya hampir, jadi bisa dibilang sih Footstep tuh ada di sebuah line up desain sepatu. Pertama kita ada formal, terus kita ada casual, kita ada sneakers, kita ada vulcanize, kita ada classic running, kita ada semi formal. Jadi bisa dibilang tuh hampir semua desain sepatu kita punya sih. Bahkan sampai sendal pun juga kita ada. Jadi sendal pun juga dari sendal outdoor sampai sendal untuk traveling, sendal untuk daily itu kita punya semua sih teman-teman. Sampai sendal untuk work from home pun kita ada. Pertama mulainya sih memang si warna ini kan bagian dari brand identity brandnya juga, bagian dari brand identity brand, dimana memang warna navy itu pertama bisa dilihat dari logo, dari packaging, dari semuanya tuh memang warna biru tua atau navy itu udah melekat gitu di brand kita. Dan nggak tahu kenapa hampir setiap kita rilis warna navy itu harus selalu ada dan itu paling laku gitu di pasaran. Gitu sih. Jadi itu salah satunya yang menjadi ciri khas hampir semua rilisan sepatu kita pasti line up-nya selalu ada warna navy. Nah, ini agak unik sih. Jadi sebenarnya kalau untuk rilisan, selain memang dari desainernya sendiri yang udah bikin moodboardnya untuk memberikan nama si artikelnya tersebut, biasanya sih memang saya nyari nama dari memang jujur se-easy listening mungkin sih. Jadi gampang diingat, jadi top of mind. Itu yang memang dulu sih memang nama-nama si artikel Footstep biasanya dilihatnya tuh dari nama-nama apa ya, antariksa gitu loh. Jadi kayak nama-nama planet, bumi dan segala macam, nama-nama unsur alam gitu. Nah, kalau sekarang sih lebih kayak nama-nama yang memang easy listening aja yang orang gampang inget sih. Itu sih jadi nggak ada filosofi khusus, walaupun memang harusnya sih kurang lebih contohnya kayak gini. Saya ada namain artikel Victory. Itu si sepatu Victory ini, Victory kan kurang lebih artinya kemenangan. Nah, maksudnya itu gimana caranya Victory bisa menang di pasarnya kayak gitu. Terus saya ada artikel namanya Nordic. Nah, Nordic ini suku yang emang ada di Norwegia kalau nggak salah, dan ini sukunya lumayan kuat. Memang sih ada filosofi itu, tapi di luar itu memang nama Nordic sendiri sangat mudah untuk diingat sih kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya untuk proses kalau saya ngomonginnya proses produksi ya, kalau memang karena memang kalau udah masuk ke konsep desain, mungkin ranahnya tim kreatif juga, ranahnya desain produk juga, itu beda. Kurang lebih sih memang kalau dari pertama kali kita mau adain rilisan, karena saya fokusnya lebih ke market sama ke produksi, biasanya kita lihat needs marketnya. Biasanya kita lihat, oh market tuh sekarang lagi rame vulcanize contohnya, tahun-tahun kemarin tuh lagi rame vulcanize. Kita riset vulcanize yang seperti apa, oh ternyata vulcanize-nya yang dipakai untuk daily, bukan yang dipakai untuk, kan sebenarnya sepatu vulcanize itu identiknya sama extreme sport. Biasanya dipakai buat skateboard, dipakai buat olahraga BMX, olahraga yang memang membutuhkan sepatu yang memang kuat gitu, bisa dipakai olahraga ekstrim. Nah, ternyata dipakainya lebih ke casual. Kita riset lagi, terus saya nyari materialnya, saya develop di produksi, terus sampai ke costing pun juga pasti saya pikirin, karena memang si Footstep ini nyasarnya kan ke target market BC. Jadi kurang lebih harga pun juga menjadi perhatian khusus gitu di saat nanti kita launching. Gimana caranya kita bikin produk yang bagus, bikin produk yang memang secara desain juga oke, dan affordable gitu harganya. Kayak gitu sih. Tergantung sih kalau memang produknya signifikan. Jadi gini, si Footstep tuh punya dua produk kurang lebih. Kita tuh line up kita tuh dibagi atas dua.
Pertama ada product signature. Kalau product signature jujur developnya tuh bisa memakan paling cepat 3 bulan sampai setengah tahun. Itu lama banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, nanti bisa lihat di Instagramnya Footstep @footstep_footwear, itu artikel fusion. Tapi kalau untuk artikel reguler itu biasanya kita launching tuh 1 bulan sekali sih, dan memang prosesnya lebih cepat sih. Kita over demand. Mungkin untuk yang paling sebentar lagi kita mau launching, teman-teman, makin ramai pemain yang bermain di ranah bisnis sepatu footwear gitu, footwear atau sepatu, itu semakin bagus. 30 orang itu untuk membantu saya.